Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak soleh semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang perbandingan. Materi ini sudah Ustadz ajarkan di pekan yang lalu, yaitu di pertemuan pertama di hari Kamis. Insya Allah pada kesempatan ini akan Ustadz review kembali terkait dengan materi perbandingan. Apa itu perbandingan? Perbandingan adalah bentuk lain dari pembagian atau pecahan dan pada umumnya dinyatakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, dicatat, perbandingan adalah bentuk lain pembagian atau pecahan dan pada umumnya dinyatakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Perbandingan dua nilai A terhadap B dapat dinyatakan sebagai berikut. A berbanding B sama dengan A per B, di mana A dan B adalah bilangan real. Bilangan real itu adalah bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana B tidak sama dengan 0. Contoh, Ahtar mempunyai 4 buah pensil, Syafiq mempunyai 5 buah pensil, dan Nabil mempunyai 7 buah pensil. Berapakah perbandingan jumlah pensil Ahtar terhadap Syafiq dan pensil Syafiq terhadap Nabil? Nah, dari soal yang Ustadz bacakan tadi, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, perhatikan di bawah ini. Perbandingan pensil Ahtar terhadap Syafiq adalah pensil Ahtarnya ada 4, pensil Syafiqnya ada 5. Jadi perbandingannya adalah 4 berbanding 5, atau bisa ditulis 4 per 5. Kemudian, perbandingan pensil Syafiq terhadap Nabil adalah pensil Syafiqnya ada 5, pensil Nabilnya ada 7. Maka, perbandingan pensil keduanya adalah 5 berbanding 7, atau 5 per 7. Kemudian, perbandingan dua nilai rumus umumnya bisa dinyatakan A berbanding B sama dengan P berbanding Q. Nah, dengan catatan P dan Q itu adalah nilai perbandingan yang sudah diketahui. Nah, pada kesempatan ini, perbandingan yang kita pelajari ada dua. Yang pertama adalah perbandingan mencari nilai A dan B jika salah satu nilai diketahui atau tidak diketahui. Dan yang kedua nanti kita akan belajar yaitu perbandingan yang mencari nilai A dan B jika penjumlahan perbandingan A tambah B yang diketahui. Nah, yang pertama, kita bahas dulu mencari nilai A dan B jika salah satu nilai diketahui atau tidak diketahui. Untuk mencari nilai A, jika nilai B yang diketahui yaitu A sama dengan P per Q dikali B. Kemudian, untuk mencari nilai B, jika nilai A yang diketahui, rumus umum yang digunakan adalah B sama dengan Q per P dikali A. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh pertama, Hakim mempunyai pulpen warna merah dan pulpen warna biru yang tersimpan dalam kotak pensilnya. Perbandingan pulpen merah terhadap biru adalah 4 berbanding 5. Jika dalam kotak tersebut terdapat 12 pulpen merah, maka berapakah pulpen yang berwarna biru? Dari contoh soal tadi, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan berikut ini. Kita permisalkan pulpen warna merah itu sama dengan A, kemudian pulpen warna biru itu sama dengan B. Nah, kemudian P nilainya sama dengan 4 dan Q nilainya sama dengan 5. Kemudian dalam soal tadi disebutkan jika di dalam kotak tersebut terdapat 12 pulpen warna merah, maka pulpen merah itu nilainya sama dengan 12. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah pulpen yang berwarna biru. Nah,
Untuk mencari pulpen berwarna biru, yaitu sama dengan B tadi, maka kita gunakan rumus yang kedua, yaitu B sama dengan Q per P dikali A. Nah, dari rumus ini tadi, kita ganti dengan angka yang sudah kita ketahui tadi, di mana nilai P-nya sama dengan 4, Q-nya sama dengan 5, dan pulpen yang berwarna merah atau A-nya sama dengan 12. Maka nilai Q-nya kita ganti dengan 5, P-nya kita ganti dengan 4, dan A-nya kita ganti dengan 12. Sehingga menjadi 5 per 4 dikali 12. Kemudian 12 ini kita bagi silang dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sehingga 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Jadi, pertanyaan dari contoh soal yang pertama, berapakah pulpen yang berwarna biru? Nah, pulpen yang berwarna biru tadi jumlahnya ada 15. Mudah-mudahan bisa dipahami anak soleh ya. Kemudian, contoh yang kedua. Perbandingan uang Akmal dan Jufar adalah 2:3. Jika uang Jufar adalah 12.000, berapakah uangnya Akmal? Nah, dari soal ini, Ananda Soleh bisa perhatikan siapa yang disebut pertama itu kita permisalkan A, dan yang disebut kedua itu adalah B. Nah, dari soal ini bisa kita dapatkan bahwa yang disebut pertama itu adalah uangnya Akmal, dan yang disebut kedua itu adalah Jufar. Maka penyelesaiannya adalah uangnya Akmal kita jadikan A, uangnya Jufar kita jadikan B. Kemudian berapa nilai P dan Q-nya? Nilai P-nya adalah 2, Q-nya adalah 3. Nilai P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3 tadi didapatkan dari nilai perbandingan 2:3. Kemudian soalnya menyatakan jika uang Jufar adalah 12.000, artinya uangnya Jufar 12.000 itu sama dengan B, maka B-nya sama dengan 12.000. Pertanyaannya adalah berapakah uangnya Akmal? Nah, uang Akmal tadi kita jadikan A. Karena yang ditanyakan adalah A, maka kita gunakan rumus yang pertama, yaitu A sama dengan P per Q dikali B. Kita ganti P per Q dikali B ini dengan angka yang sudah kita tuliskan di atas. P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan 3. Sehingga 2/3 dikali 12.000. Kemudian angka 12.000 ini kita bagi silang dengan angka 3. Yaitu hasilnya sama dengan 4.000. Sehingga 2 kali 4.000 hasilnya sama dengan 8.000. Jadi uangnya Akmal atau yang kita permisalkan tadi sama dengan A adalah 8.000. Nah, baik, itu adalah penjelasan tentang perbandingan mencari nilai A dan B jika salah satu nilai diketahui atau tidak. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang kedua adalah mencari nilai A dan B jika penjumlahan perbandingan A tambah B yang diketahui. Untuk mencari nilai A, rumus umum yang digunakan adalah P per P tambah Q dikali A tambah B. Sebaliknya, untuk menentukan nilai B, maka Q-nya di atas. Sama dengan Q per P tambah Q dikali A tambah B. Untuk lebih jelasnya, kita praktekkan ke dalam bentuk soal. Contoh yang pertama adalah perbandingan umur ayah dan Syahdan adalah 8/3. Sekali lagi, perbandingan umur ayah dan Syahdan adalah 8/3. Jumlah umur mereka adalah 55 tahun. Pertanyaannya, umur ayah dan Syahdan itu adalah berapa? Nah, dari soal ini
bisa kita selesaikan dengan cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Misalkan umur ayah kita jadikan A, kemudian umurnya Syahdan kita jadikan B. Nah, kemudian berapa nilai P dan Q-nya? Nilai P-nya sama dengan 8, Q-nya sama dengan 3. Kemudian muncul pertanyaan, Ustadz, angka 55 tahun itu angka apa? Nah, angka 55 tahun ini adalah jumlah umur ayah dan Syahdan atau yang kita jadikan dengan A tambah B. Di sini sudah ada catatannya. A tambah B sama dengan jumlah umur ayah dan Syahdan. Jadi nilai A tambah B sama dengan 55 tahun. A-nya ini adalah ayahnya ditambah dengan umurnya Syahdan, yaitu B sama dengan 55 tahun. Selanjutnya kita cari umur ayahnya berapa, umur Syahdannya berapa. Dari model soal mencari nilai perbandingan yang kedua ini, pertanyaannya bisa beragam. Bisa yang ditanyakan umur ayahnya saja, bisa yang ditanyakan umurnya Syahdan saja, atau bisa yang ditanyakan keduanya, tergantung pertanyaannya. Dari model soal ini, pertanyaannya adalah umur ayah dan umur Syahdan. Maka kita harus mencari keduanya, umur dari masing-masing ayah dan Syahdan. Untuk mencari umur ayah yang kita jadikan A tadi, maka kita gunakan rumus A sama dengan P per P tambah Q dikali A tambah B. Kita ganti nilai P-nya dengan 8, kemudian P tambah Q-nya kita ganti dengan 8 tambah 3 dikali A tambah B. A tambah B-nya berapa nilainya? 55 tahun. Maka 8 tambah 3 hasilnya sama dengan 8 per 11 dikali 55 tahun. Nah, 55 ini kita bagi silang dengan angka 11. 55 dibagi 11 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 kita kalikan dengan 8. Berapa hasilnya? Nah, 8 dikali 5 sama dengan 40 tahun. Maka umur ayah adalah 40 tahun. Pertanyaannya, berapakah umurnya Syahdan? Nah, umurnya Syahdan bisa kita dapatkan dengan mengurangkan jumlah umur ayah dan Syahdan, yaitu 55 tahun dikurangi umur ayahnya 40 tahun. Yaitu didapatlah umurnya Syahdan adalah 15 tahun. Nah, kemudian kalau mau menggunakan rumus untuk mencari umurnya Syahdan, bisa juga kita menggunakan rumus yang B. Tadi Syahdan itu kita jadikan B, maka B sama dengan Q per P tambah Q dikali A tambah B. Nah, kita ganti Q-nya dengan angka 3 per P tambah Q-nya berarti 8 tambah 3 dikali 55 tahun. 3 per 11 dikali 55. 55 kita bagi silang dengan 11. Hasilnya adalah 5. Maka tinggal kita kalikan angka 3 dengan 5. Sehingga hasil akhirnya 15. Maka berapa umurnya Syahdan? Umurnya Syahdan adalah 15 tahun. Mudah-mudahan bisa dipahami anak soleh. Mungkin sekian pembahasan materi tentang perbandingan hari ini, yaitu khususnya perbandingan mencari nilai A dan B jika salah satu nilai diketahui atau tidak. Dan yang kedua adalah mencari nilai A dan B jika penjumlahan perbandingan A plus B diketahui. Cukup sekian. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.